subscribe YouTube kami, kanal JAP. Bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke nomor 082 242 100057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi dengan karya JAP yang terbaru. Kali ini rumah huni yang berdiri di atas tanah seluas 170 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 280-an meter persegi. Jadi tanahnya ini berada posisi di hook atau sudut. Bisa kita lihat konsep desainnya modern, sedikit brutalis, jadi terlihat cukup maskulin. Bangunan ini menghadap ke arah selatan dengan area sisi hook yang menghadap sisi barat. Kemudian kita masuk ke dalamnya, langsung masuk di area teras dan sedikit garasi kecil untuk motor. Lalu ini bisa untuk dua mobil, mobil 1 dan mobil 2 di sisi dalam. Kanopinya kita pakai pembesian semua, jadi di sini bukan habim ya, teman-teman jangan terkecoh. Ini kita siasati dengan menggunakan plat besi, jadi menyerupai habim bentuknya, ini seperti ini. Jadi memberi kesan maskulin, memberi kesan kokoh juga. Kemudian ini lagi proses bersih-bersih. Lantai kita pakai batu andesit ukuran 30-60 dan teras yang memakai keramik motif kayu yang tekstur. Jadi di sisi hook tadi itu, di sisi dalamnya juga ada akses jalan ke belakang. Masuk di area garasi dalam itu ada gudang sama ruang cuci jemur. Lalu ini pintu masuk dari sisi belakang langsung ke area dapur. Saat kita masuk pertama kali, jadi experience masuk pertama langsung ada tangga menuju lantai 2, di mana lantai 2 itu terdiri dari 3 kamar dan 1 musola. Kemudian di lantai pertama ini terdiri dari ruang tidur tamu atau yang saat ini difungsikan sebagai kantor dari pemiliknya. Lalu masuk ke ruang keluarga, jadi nggak ada ruang tamu ya. Jadi belajar dari pandemi kemarin ternyata kita nggak terlalu butuh ruang tamu untuk di dalam. Cukup di luar kalau tamu-tamu yang tidak terlalu dekat. Jadi kalau tamu yang dekat langsung masuk ke area ruang keluarga. Di sini ada void, di mana void ini dihiasi dengan lampu yang mewah, juga bisa dilewati atau dilihat dari sisi selasar dari lantai 2, yang dari sini 2 kamar lantai 2 menuju ke kamar utama. Tangga seperti biasa kita manfaatkan sebagai kamar mandi umum, toilet umum, dan area gudang kecil yang bisa dimanfaatkan. Lalu semua area di ruang keluarga ini kita jadikan konsep yang sedikit open space, di mana banyak jendela-jendela bukaan. Jadi langsung ke area taman kecil. Jadi sirkulasi cahaya dan udaranya itu dapat ya. Jadi kita nggak tergantung oleh lampu di siang hari. Lalu masuk ke sisi lebih dalam, ada area dapur. Dapurnya tidak terlalu besar, juga konsepnya juga dapur bersih. Ini adalah akses yang dari garasi tadi. Saya pakai kayu jati, pintu geser. Ini dapur, kitchen set juga sudah disetting. Kemudian ini toilet umumnya yang ada di bawah tangga. Jadi standar hanya untuk tamu, terdiri dari kloset dan shower saja. Nah, bagaimana lantai 2-nya? Kita coba naik ke lantai 2. Ini maaf ya, tangganya belum dibersihkan ini. Jadi tangga-tangga ini kita pakai trap kayu jati. Railingnya kita pakai tempered glass. Handrailnya juga ini kayu jati. Jatinya bukan jati perhutani, ini jati biasa. Tapi sudah dikeringin, jadi ya udah cukup aman. Lalu kita cat fiber coat, warnanya walnut ya, sedikit warna gelap. Termasuk pintu-pintu kamar. Pintu-pintu kamar ini juga kita pakai kayu jati.
lihat. Pintu kayu jati, semua warna walnut semua. Ini selasar yang saya maksud, yang bisa dapat melihat area void di lantai bawah tadi. Nah, kemudian ini kamar mandi untuk di lantai 2. Jadi ini ada kamar 1, kamar 2, kamar utama. Nah, untuk di kamar keempat ada di lantai bawah tadi yang sebagai kamar tamu. Di lantai 2 juga terdapat selain 3 kamar terdapat musola. Nah, ini selasar tadi yang saya maksud. Jadi sebelum masuk kamar utama kita bisa akses kiri, di mana ini kita manfaatkan sebagai musola. Jadi bisa sholat bareng di sini. Ada tempat wudhunya juga. Jadi tempat wudhunya kita bagi trap agar air tidak becek ke area kering. Nah, ini kemudian selasar dari area musola, tangga, dan selasar menuju kamar-kamar. Jadi rumah ini kita buat sekompak mungkin dengan fungsi ruang yang seoptimal mungkin. Nah, kemudian ini kamar utamanya. Kamar utamanya cukup luas. Kamar utamanya ini jendela utamanya menghadap ke depan yang ada di fasad tadi. Kamar utama kurang lebih 3,5 meter kali 6. Dengan tambahan ruang 2 meter kali 3,5 sebagai ruang wardrobe atau lemari. Lalu kamar mandi, kamar utama. Kamar mandi, kamar utamanya kayak hotel. Jadi ada area shower, toilet, sama wastafel. Wastafelnya belum dipasang ini. Tempat sabun juga kita pasangin LED biar menambah kesan mewah. Juga ada upselling yang ditembak lampu LED juga, menambah kesan mewah. Lampu yang dipakai di kamar mandi ini warm white agar terasa lebih hangat. Nah, begitu untuk kamar utama. Kalau teman-teman lihat lantai yang kita pakai di kamar-kamar dan ruang dalam pada bangunan ini kerasa sekali mewahnya ya, seperti marmer. Tapi ini sebenarnya granit ukuran 80 x 80, di mana granit yang bermotif ini kita susun secara acak. Jadi bisa teman-teman lihat disusun secara acak, jadi terlihat seperti marmer. Kemudian kamar selanjutnya di lantai 2, ini dapat jendela juga yang menghadap ke sisi hook tadi, menghadap sisi barat, lumayan besar. Jadi rumahnya memang sekompak mungkin ya, ruangannya cukup besar-besar. Kamar-kamar ini rata-rata ukurannya 3,5 kali 4. Kamar utama 3,5 kali 6 plus wardrobe dan kamar mandi. Jadi kurang lebih 3,5 kali 10-an ya ukuran aktualnya. Tangga juga kita bikin lebar, sekitar kurang lebih lebar tangga ini 120. Area selasar akses lantai 2 ini kita bikin 130-140 cm. Kemudian ini bisa jadi sisi hiasan dinding di mana ada upselling juga yang ditembak lampu LED. Bisa juga jadi meja kerja langsung ke arah jendela. Nah, kalau kamar ketiga di lantai 2 ini jendelanya dapat dari ruangan void, ruang jemur yang ada di bawah di garasi tadi. Lalu ada tangga treatment menuju daktoren atas buat perbaikan-perbaikan. Tangga juga kita kasih lampu tempel. Lampu-lampu tempel ini bertujuan supaya kita tetap bisa menjaga trap di saat malam ketika naik tangga. Jadi tetap aman, tetap safety. Kemudian kalau kita keluar ke halaman depan tadi, masuk ke area sisi hook dan di sisi dalam ini, tadi saya bilang ada area jalan samping. Nah, ini jalan sampingnya seperti ini menuju taman belakang di mana tembusnya di jendela ruang keluarga tadi. Jadi memanfaatkan ruang kita kasih hijau-hijau agar gak terlalu serem rumahnya, gak terlalu tandus. Sini juga ada tempat pembuangan sampah yang dapat diakses di pagar luar. Jadi kenapa kita kasih tutup dalam biar baunya nggak masuk. Jadi di luar saja. Terus ada lubang treatment di mana isinya pompa air.
Dan ini tembus ke ruang keluarga tadi. Jadi ada 3 bidang jendela pintu yang dapat dibuka. Jadi kalau siang-siang kita bisa buka semua dengan akses atau sirkulasi udara yang optimal dan cahaya yang optimal. Jadi insya Allah harapannya di area ruang keluarga ini tidak terlalu dibutuhkan AC atau pendingin ruangan agar dapat hemat ya. Nah, ini penampakan lampunya, cantik ya lampunya, mewah. Itu dulu. Terima kasih sudah mengikuti kanal JAP. Nantikan karya-karya kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.